Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Saya terlebih dahulu saya perkenalkan, walaupun kita sering berjumpa dan bertemu, barangkali Bapak Ibu ada yang belum tahu nama saya. Ya. Kata peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Makanya saya perkenalkan diri, nama saya Kurniahwati. SPD saya berasal dari UPTD SDN 2 Benda, dan kebetulan saya CGP angkatan 10 sebenarnya, tapi pembagian belajarnya itu di angkatan 11. Dan saya perkenalkan juga di sini pengajar praktis saya adalah Ibu Uci Sunari SPD. Beliau dari UPTD SDN 5 Dadap. Kemudian ada fasilitator saya yakni Bapak Ade Idrus Hariri RPD. Beliau adalah guru SMP 1 Majalengka. Ya. Beliau ini adalah yang selalu membersamai saya dalam kegiatan CGP ini, begitupun dalam kegiatan aksi nyata ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan membacakan dulu tujuan berbagi praktik baik ini, yakni yang pertama untuk menyebarkan pemahaman konsep budaya positif dan penerapannya di sekolah yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada sekolah masing-masing. Jadi ini adalah tujuan berbagi praktik baik kita. Kemudian Bapak Ibu, saya bacakan dulu kesepakatan bersama. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Oke, sepakat ya. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Sepakat Bapak Ibu? Oke, sepakat. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Sepakat Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Oke, sepakat Bapak Ibu? Oke. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Ya, sepakat? Oke. Kemudian yang terakhir, mengikuti sesi IHT ini atau berbagai praktik baik ini dengan perasaan yang gembira. Ya, saya kepengen Bapak Ibu mengikutinya dengan perasaan yang gembira, tidak ada perasaan sedih ataupun resah, karena dengan perasaan gembira adalah modal utama kita. Kalau Bapak Ibu ada masalah di sekolah, tinggalkan dulu. Kita senang-senang dulu di sini tentunya. Betul begitu Pak Edi? Betul. Ya, oke. Bapak Ibu, skenario pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama pembukaan, nanti ada speaking, kemudian ada penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan tadi sudah dilaksanakan, kemudian ada pemaparan materi, kemudian ada tanggapan dan pertanyaan, dan yang terakhir ada penutup, nanti ada diakhiri dengan refleksi dan foto bersama. Saya ingin nanti kegiatan kita ada foto bersama dan ada refleksi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan di sini konsep inti budaya positif. Jadi di sini ada 8 konsep sebenarnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya, sudah pernah, apalagi di sini ada yang CGP angkatan 7 Pak Sunadi maupun Pak Aan sudah tahu. Ya, mohon maaf kepada para suhu, saya di sini di depan. Baik, sudah lanjut next. Nah, sebelumnya
saya ingin bertanya dulu ke Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan berikut? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak setuju tidak? Atau Ibu setuju tidak? Silakan dijawab. Setuju tidak? Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, betul tidak? Tidak. Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Ungkapkan saja Bapak Ibu, ikuti dengan gembira. Jawab saja gitu. Jadi bagaimana? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul? Bisa, bisa katanya, betul. Tergantung hukumannya apa dulu. Oke, sekarang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul tidak? Betul. 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 Bisa jadi kata Pak Sinadi. Oke. Baik, yang ketiga Bapak Ibu perhatikan kembali. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul? Betul? Betul. Bisa jadi, bisa tidak katanya. Oke, iya. Bapak Ibu, nanti saya akan mengupas tuntas ini di slide-slide berikutnya. Saya akan jelaskan kenapa, ada apa, dan mengapa, bagaimana saya akan jelaskan. Baik Bapak Ibu, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, kita itu materi yang pertama ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sekarang itu di kurikulum Merdeka digaungkan dengan profil pelajar Pancasila, ya. Dan ini merupakan paradigma baru dalam kurikulum kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi, Bapak Ibu? Ada 6, oke. Yang pertama dimensinya apa? Oke, yang pertama apa Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, betul. Yang kedua, berkebinekaan global, betul. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya paradigma baru ini tujuannya adalah ke arah kesana. Ya, budaya positif ini tujuannya ke arah kesini. Profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dengan paradigma tersebut diharapkan siswa-siswa kita itu nantinya akan memiliki karakter sifat profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya minta 2 orang ke depan. Siapa ya? 2 orang silakan ke depan yang mau mempraktekkan ini. Ada A dan B di sini. Nanti yang A dan B ini ke depan. Nanti yang A silakan sobeklah kertas, ditulis di situnya tanpa sepengetahuan B. Lalu kertas tersebut digenggam erat-erat. Nanti yang B-nya merayu si A untuk membuka tangannya. Siapa yang mau ke depan? Silakan. Ya, oke. Satu lagi, siapa yang mau ke depan? Ibu Susi, mana Ibu Susi?
Siapa yang mau ke depan? Pak Andris ini Pak Andris ke depan. Mau ke Pak Andris? Oh, bisa merayu bagian. Latihan. Pengen dirayu aja ibu ya. Ibu ambil kertas, disobek dulu kertasnya, ditulis sesuatu yang berharga menurut ibu apa? Suami. Ayo siapa yang mau ke depan? Bapak-bapak atau ibu-ibu silakan. Yang pintar merayu nih, yang jago merayu. Siapa satu lagi? Paan. Ini sebagian bagaimana? Udah ditulis bu. Satu itu. Ya pokoknya apa saja. Ayo Pak Sunadi belok aja Pak. Ya, nanti bapak merayu ibu digenggam sampai rapat bu konon bu. Nah ya oke. Nah. Lagi ngomong tadi. Punten ya Pak. Mau ibu dipegang mic-nya. Silakan bapak merayu si suruh membuka genggaman tangannya. Itu ya Pak, sampai ibunya mau ke Yang saya minuman itu. Iya. Ada apa di tangannya? Apa ya? Sesuatu yang sangat berharga bagi diriku. Seberapa harga yang ibu pegang itu? Tak ternilai harganya. Walaupun gunung Krakatau juga tak akan kubiarkan. Bukan. Ya bu, Iya. bolehkah aku melihatnya? Oh, tak bisa. Apa? Punya apa dulu? Segitu eratnya untuk mengangkat tas itu. Sangat. Ayo. Belum. Di rumah. Ada pembukaan. Bu, Iya. ibu tega. Sangat tega. Ayo Pak, gigir Pak. Kirain orangnya Pak cantik tak gimana dong? Yang terang banget di dalam tadi kita. Yang penting sih bu, di mana-mana bu. Lagi dengan kertas dikit. Coba bu, kertasnya liatin bu. Coba diliatin. Penasaran banget. Bukan. Terus apa? Tangan yang genggam itu ada apa? Sesuatu yang sangat berharga. Iya. Seharga apa? Tak ternilai nih. Bagian Pak. Mau cantik dikit tak tahu gue. Soalnya kalau bahasanya nanti ke sana beda lagi. Ini mah lagi mencoba untuk membuka genggaman yang ada di tangan itu ya. Dan Iya. seandainya ibu membuka pada hari ini, tentunya apa yang ada pada diri ibu akan terbuka semuanya. Tetapi kalau misalkan itu masih genggaman, ibu pasti isinya juga akan bisa terbuka. Mak main Saya terpendidikan ya Pak. Ini generasi Z Pak. Gen Z. Jadi emang baik. Oke, kalau memang Anda sangat penasaran, kalau akan terbuka buat Anda. Oke. Ternyata cepet banget ya. Ngerayu Pak di Gen Z. Sekarang gantian, saya mengganti. Ada alat Gantian ya Bu ya? Gantian gitu Bu. Ya, gantian. Saya akan menggenggam ini apa namanya kertas ya Bu ya. Oke, silakan. Saya nggak pernah ngerayu laki-laki, gimana nih Pak? Hei. Mas, ayo Mas. Kayak orang asing bebas saja Bu, bebas saja. Ini momennya lagi, momennya kita ini ya, momennya kita. Kakak, Ya, boleh, Dek. apakah yang kakak pegang saat ini?
Kok sangat erat sekali. Penasaran saya, Pak. Ya, genggaman ini tidak akan kami buka karena kendalinya ada di saya. Jadi saya harus melakukan apa? Dipegang lagi tolong. Ayo, Pak. Ya, saya tidak akan membuka ini ya karena ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dibuka oleh siapapun ya. kecuali saya. Oh, itu. Putus ya. ya. Kayaknya itu aja barang. Terima kasih. Ya, selamat. Saya kan tadi itu dipaksa harusnya Pak. Cuman nggak mau maksa jadi yang aja. Baik Bapak Ibu, tadi dengarkan. Jika melihat adegan tadi, reka ulang tadi itu, jika ibu tadi kan maksa tidak mau dibuka, sedangkan Pak Sunadi merayu dengan sekuat tenaganya agar bisa membuka. Nah itu Bapak Ibu, sebenarnya hal inilah yang terjadi pada anak-anak didik kita sebenarnya. Kita berusaha untuk merayu, memberi ancaman, hukuman, tapi jika anaknya tidak mau, ya tetap saja yang namanya kata Bapak Ibu bertindak baik bocah. Nah itulah yang terjadi sebenarnya. Baik, slide berikutnya. Nah inilah yang terjadi sebenarnya hubungannya dengan miskonsepsi. Ini miskonsepsi ini bahwa ilusinya adalah guru mengontrol murid. Selama ini kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini contohnya kita memberikan penghargaan kepada siswa. Nah itu kita beranggapan bahwa hal itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu tuh adalah suatu miskonsepsi. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini maksudnya jika kita menghardik anak, memberikan hukuman dan sebagainya, kita menganggap bahwa itu bisa menguatkan karakter anak. Ternyata itu salah. Itu adalah suatu miskonsepsi. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru bisa memaksa anak, ternyata itu adalah suatu miskonsepsi. Jadi itu sebenarnya bukan, itu salah, konsepsi yang salah pada kita. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya kita harus mengubah paradigma yang tadi, miskonsepsi yang tadi, kepada pendekatan teori kontrol di sini. Di sini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol di sini. Realitasnya kita itu menganggap kebutuhan anak itu sama. Kita menganggap kebutuhan anak itu sama. Kenyataannya di teori kontrol itu kebutuhan anak itu berbeda. Kemudian selanjutnya semua orang melihat yang sama. Padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini itu salah sebenarnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sebenarnya seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita anggap siswa itu jika melakukan kesalahan itu merupakan perilaku yang buruk. Padahal itu adalah semua perilaku dari anak itu memiliki tujuannya masing-masing. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa dikendalikan oleh saya. Contohnya ibu tadi disuruh membuka, kata Pak Sunadi, dipaksa, nggak bisa. Itu kenyataan menunjukkan orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, dan itu terjadi juga pada siswa.
Kita tidak bisa mengontrol siswa, hanya siswa lah sebenarnya yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita beranggapan kita sudah memberikan dengan cara halus kepada siswa seperti ini, sampai kita belum berhasil juga kita paksa dengan hukuman dan sebagainya, kita anggap seperti itu bisa. Padahal seperti itu adalah miskonsepsi ya. Nah, di sininya harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian model berpikir menang kalah, padahal aslinya adalah sebenarnya pada teori kontrol itu model berpikir menang-menang, tidak ada menang kalah, sebenarnya menang dan menang itu. Jadi anggapan-anggapan yang lalu itu kita rubah kepada teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, di sini kita mulai ke materi berikutnya, disiplin positif, Bapak Ibu. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, tanpa imbalan untuk penghargaan, juga ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan, kita kalau sudah bisa menerapkan disiplin positif ini, kita tidak usah, maksudnya tanpa imbalan, penghargaan ataupun hukuman, ancaman, anak itu sudah jalan dengan sendirinya, sudah disiplin dengan sendirinya. Nah, ini berarti kan sesuatu yang hebat, luar biasa ya, karena ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Kita nggak usah menggor-gorkan anak diberi hukuman seperti ini. Nah, diberi ancaman seperti ini, tidak usah. Kalau disiplin positif ini sudah diterapkan kepada anak-anak kita tentunya. Nah, juga di sini Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya, dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu kan pasti semuanya bertujuan kan, punya impian. Anak-anak kita itu mematuhi apa yang ada, tapi bukan karena adanya imbalan, bukan karena adanya hukuman, tetapi karena dorongan dari dalam dirinya. Nah, ini berarti sesuatu yang sangat luar biasa, sangat hebat jika ini bisa berjalan gitu kepada kita, anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, makanya maksudnya kita bisa menerapkannya kapan disiplin positif ini? Tentunya ya mulai hari ini, mulai besok tentang disiplin positif ini. Nah, Bapak Ibu, tadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan nilai-nilai universal ini tentunya Bapak Ibu, di kita di Indonesia itu sesuai dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Dan ini nilai profil pelajar Pancasila sebagaimana telah disebutkan oleh Bapak Ibu tadi, yang menjadi kiblat dari disiplin positif ini ada 6 dimensi. Ya, tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, berpikir kritis, bernalar kritis, dan
Ya, itu menjadi patokan dari menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi ini patokannya. Nah, bagaimana dengan Ibu Primarius program? Ini juga sama sebenarnya, ini sudah terkoordinasi dengan profil pelajar Pancasila, sudah ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian keterampilan hidup ini juga sudah ada pada profil pelajar Pancasila sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus bisa menerapkannya profil pelajar Pancasila ini dengan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Ayo Bapak Ibu berdiri dulu. Biar tidak ngantuk, yuk berdiri dulu Bapak Ibu, asik. Ada suaranya nggak? Ya, tangannya ngikuti gerakan yang ada di depan ya Bapak Ibu. Sempit Bu. Suaranya ada? Biar tidak ngantuk, kita gerak-gerakan dulu. Ibu Nunung sedang menyiapkan perangkatnya. Oke Bapak Ibu, nanti ikuti gerakan seperti pada video ya. Ice breaking untuk melatih konsentrasi. Tangan semuanya ke depan. Suara di rumah jin dulu. Bapak sini aja di depan, Mbak.
masyarakat. Jadi paksa aja Bu. Yang lain jodoh aja ikan dalam kolam dulu. Panggil ya, panggil ya sih Bang ya. Panggil ya, Pak. Ya. Nyanyi kan dalam kolam. Panas tengkule. Iya, Bapak Ibu nanti berikutnya ya. Ya, kalau dilanjutkan nantinya bisa encok. Ya, Bapak Ibu saya lanjutkan materi yang penting jangan ngantuk ya Bapak Ibu, ikutin kegiatan ini dengan gembira. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah Bapak Ibu punten. Baik. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Nah, Bapak Ibu tentunya tahu ya kebutuhan dasar kita itu apa gitu. Terutama yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Oke, silakan ditanyakan aja videonya. Maka dilihat dulu videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tadi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik
atau bila rumah mereka kebanjiran. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa tadi di video tadi itu kita simpulkan ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini contohnya Bapak Ibu, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu adalah kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja di sini? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok, itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau power. Nah, di sini adalah penguasaan di sini diantaranya adalah harga diri,
keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, kemudian diakui oleh sama, itu namanya penguasaan atau power. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah, itu adalah kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Di sini bermain, humoris ya, antusiasme, tertawa. Nah, itu kebutuhan kesenangan. Nah, contoh Bapak Ibu ya, saya berikan contoh. Misalnya Dela. Dela ini seorang murid kelas 5 SD. Dela ini setiap jam istirahat itu selalu merebut makanan teman-temannya. Diambilin satu-satu makanan temannya. Nah, tentunya perbuatan tersebut dilaporkan kepada bapak atau ibu gurunya kan? Dilaporkan. Laporannya begini anaknya, Bu, Dela Bu, itu ngambilin makanan teman-teman semua Bu. Nah, bapak ibu, pasti bapak ibu memanggil si Dela kan ke kantor. Dela sini ke depan, ke kantor dulu. Nah, ketika di kantor, bapak ibu tanya ke Dela, kenapa kamu merebut makanan teman-teman kamu? Nah, ketika itu jawabannya Dela, Bu, karena saya lapar. Karena saya lapar. Berarti kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi oleh Dela? Nah, kebutuhan bertahan hidup. Tapi jika jawabannya seperti ini, Dela, kenapa kamu merebut makanan teman-teman kamu? Jawabannya, Delanya sampai begini, cengar-cengir, seneng Bu. Nah, kalau Delanya jawabnya seneng, berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Dela? Hah? Kesenangan. Cengar-cengir begini, seneng Bu. Nah, ada kan yang seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, misalnya Bapak Ibu sahabat, Dela, kenapa kamu merebut makanan teman-teman kamu? Misal jawaban dia seperti ini, sayanya puas Bu, saya senang Bu, puas saya. Nah, berarti kebutuhan apa? Penguasaan. Betul sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika anak memiliki kesalahan, kita jangan dulu buru-buru memutuskan. Lihat dulu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Karena anak melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, melakukan perbuatan, pasti memiliki tujuan. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, selain tujuan tadi, anak juga dalam melakukan sesuatu itu ada motivasi. Motivasi yang melatar belakangnya. Motivasi itu terbagi menjadi dua, yakni ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari mana? Dari luar. Kalau intrinsik dari mana? Dari dalam. Nah, saya contohkan. Misalnya si Dela tadi. Dela itu berangkat sekolah pagi, 6:30 sudah sampai di sekolah. Saya tanya, misalnya, saya berangkat pagi itu karena saya takut dihukum sama Ibu Nunung gitu. Nah, berarti itu motivasinya dari mana? Dari mana? Ekstrinsik, dari luar. Karena takut dihukum sih sama Bu Nunung, takut sayanya dihukum, jadi saya pagi-pagi. Nah, kalau misalnya begini, si Dela ini berangkat pagi-pagi juga. Saya berangkat pagi-pagi karena saya nanti dapat hadiah dari Bu Nunung. Itu motivasinya dari mana? Sama, dari luar juga kan, karena dapat imbalan, dapat penghargaan dari luar. Tapi kalau begini, saya berangkat pagi karena saya sadar saya ingin menjadi anak yang baik. Saya ingin menunjukkan kepada orang tua saya. Nah, itu motivasi apa? Intrinsik. Nah, berarti Bapak Ibu, motivasi inilah yang harus kita bangun kepada peserta didik kita.
Jadi tanpa imbalan, tanpa hukuman, anak itu sudah bisa melakukan disiplin positifnya. Begitu maksudnya saya. Oke, lanjut. Hukuman penghargaan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Apa pendapat Bapak Ibu terkait kedua gambar tersebut? Yang pertama hadiah atau reward, kemudian yang kedua hukuman. Manakah yang membangun budaya positif kata Bapak Ibu? Tadi kita sudah bahas. Dua-duanya nggak membangun. Kedua-duanya bagaimana, Bu? Tidak membangun. Tidak membangun. Betul sekali. Reward ataupun hukuman itu tidak akan membangun budaya positif, Bapak Ibu. Dari pembahasan kita ini, jadi kedua-duanya tidak akan berpengaruh, karena kalau yang namanya penghargaan itu hanya akan berlaku jangka pendek. Contoh, di sekolah saya ada event lomba kebersihan ya Pak Andris ya. Nah, ada lomba kebersihan antar kelas. Sekarang kelasnya bagus-bagus, Bapak Ibu, saya sampai kayak mau nilainya yang mana. Tapi ini saya akan memberikan penghargaan atau reward. Takutnya itu hanya berlaku jangka pendek. Kenapa? Setelah kita tonton 2 minggu, 3 minggu kemudian sekolahnya bagaimana? Kelasnya bagaimana? Kembali ke setelan awal. Betul tidak? Betul. Saya tidak ingin seperti itu. Makanya saya ingin membangun disiplin positif. Jadi motivasi intrinsiknya itu dari dalam motivasinya gitu. Lanjut. Nah, sekarang hukuman dan restitusi. Di sini hukuman. Hukuman itu tiba-tiba datangnya biasanya, tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, hanya datang dari guru hukuman itu, kemudian berubah hukuman fisik atau psikis ya, psikis. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati dua pihak, ibu dan muridnya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya. Kemudian yang ketiga restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi manusia untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bu, Pak, saya berikan contoh ya tentang hukuman dan restitusi. Contohnya begini. Si Dela tadi berangkatnya kesiangan, sampai di gerbang itu ketemu dengan Pak An di gerbangnya. Dela, kamu berangkatnya kesiangan? Iya Pak. Ayo, kamu lari lapangan. Ada lapangannya nggak Pak? Ada. Kamu lari lapangan 5 kali. Nah, saya tanya ke Bapak Ibu, si Dela tadi lari lapangan 5 kali itu merupakan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman, karena datangnya dari Pak Aan, ya, dari gurunya sendiri yang memberitahu, bukan dari saya. Tapi begini misalnya contoh, si Dela tadi dalam kelas, ya, di dalam kelas itu dia mematahkan pensil temannya, tidak sengaja mematahkan pensil temannya. Nah, kemudian kata guru, Dela, kenapa kamu mematahkan pensil teman kamu? Saya tidak sengaja, Bu. Nah, kamu tahu konsekuensinya? Tahu, Bu, saya harus menggantinya. Nah, Bapak Ibu, kalau itu berupa apa itu? Konsekuensi. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang restitusi? Restitusi itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Penasaran ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang di sini yang terakhir 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima posisi manajer. Nah, dari 5 posisi ini Bapak Ibu, tentunya yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer ini paling ideal buat kita semua. Kenapa? Karena itu ada restitusinya di dalamnya. Ada langkah-langkah segitiga restitusi.
Nah, contoh Bapak Ibu di sini kasus setiap hari Senin kan ini kejadiannya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau posisi gurunya sebagai penghukum, lihat bacanya. Disuruh apa? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah seperti ini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Biasanya nadanya lebih halus, ya. Ada kata-kata kamu mengecewakan ibu, ada seperti itu. Kamu membuat marah ibu, ada. Jadi kata-katanya lemah lembut. Justru kata-kata seperti ini yang membuat anak menjadi merasa bersalah luar biasa. Membuat rasa kemudian ini teman. Kalau teman di sini sebagaimana seorang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Nah, tolong bantu ibu ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu posisi sebagai teman. Ada kata-kata seperti teman lah pada seorang teman. Kemudian lanjut pemantau. Nah, kalau pemantau atau monitor di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah itu berdasarkan aturan yang dia pegang, aturan, catatan nilai itu biasanya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kebanyakan guru seperti ini ya, pemantau ya. Nah, posisi ini lanjut. Kalau posisi manajer Bapak Ibu di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dalam posisi manajer kita selalu berusaha kepada siswa yang berbuat salah itu dia sendiri yang ngomong cara memperbaiki kesalahannya. Itu adalah posisi manajer. Jadi di posisi manajer ini anak-anak itu tidak merasa apa ya, tidak merasa. Jadi dia tuh berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini Bapak Ibu silakan tebak. Yang pertama, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pembuat rasa bersalah, betul. Kemudian yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Apa? Posisi apa itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya sambil nuding. Penghukum. Iya. Nah, sekarang ini apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer. Oke, lanjut. Ayo lakukan demi ibu ya. Teman, ya betul, bestie, ya. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Jadi itu Bapak Ibu sudah tahu ya itunya. Oke. Lanjut aja. Sekarang keyakinan kelas. Nanti SDG-nya karena ada pemateri kedua dan ketiga Bapak Ibu kelas bagian koneksi. Keyakinan kelas di sini. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kenapa kok bukan peraturan kelas? Kenapa yang dipakai keyakinan kelas? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Kenapa sih Bu? Apa sih? Baik. Nah, Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini saya sentil sedikit ya Bapak Ibu. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu biasanya kalau peraturan kelas itu seperti ini. Dilarang mencoret-coret pagar dan tembok, ya itu peraturan. Kalau berupa keyakinan kelas
kelasnya bagaimana? Keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh ada kata tidak. Nah, berarti kalau misalnya kata-katanya tadi dilarang mencoret-coret pagar dan tembok, apa kalimat positifnya? Apa? Ya, bisa. Iya, karena mencoret-coret itu termasuk dari kebersihan. Berarti kalimat positifnya tadi bagaimana? Jadi kalimatnya seperti ini: jagalah kebersihan meja dan kursi, ya. Meja dan kursi diantaranya jagalah kebersihan tembok kelas. Bisa seperti itu. Berarti dilarang mencoret-coret pagar dan tembok. Tadi kata-katanya berarti jagalah kebersihan tembok dan pagar. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya ada kata-kata dilarang, itu anak-anak tuh merasa belum bebas. Ada aturan. Wah, kita tuh masih disuruh aja ya. Tapi kata jagalah kebersihan tembok. Iya, jagalah temboknya kotor. Iya, benar, nanti ada pemikiran seperti itu, pemikiran positif. Begitu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu bedanya. Kalau keyakinan kelas itu memuat kalimat positif, tidak ada kalimat dilarang, jangan, tidak, itu. Oke, lanjut. Sekarang terakhir segitiga restitusi. Apa ini segitiga restitusi? Ini hubungannya dengan tadi posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Di sini segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Di sini yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu. Jadi segitiga restitusi ini saya tekankan lagi hubungannya dengan posisi manajer tadi untuk membuat restitusi, dan langkah-langkah restitusi ini ada 3. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu tadi sesuai dengan teori kontrol. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Karena anggapannya semua perilaku memiliki tujuan dan alasan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Baik Bapak Ibu, nanti dikupas ke materi berikutnya. Saya buka untuk sesi pertanyaan. Bapak moderator Bapak moderator sibuk catat. Oke, Bapak Ibu, mangga Pak moderator siapkan untuk pertanyaan. Ada 3 sesi. 3 sesi. Mangga siapa yang jadi dulu? Silakan untuk materi dari pertama sampai segitiga restitusi ditanyakan Bapak Ibu barangkali, silakan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika menerapkan disiplin positif di sekolah? Terima kasih. Baik, saya akan jawab. Tadi pertanyaannya dari Ibu Ida, bagaimana caranya kita akan menerapkan disiplin positif di sekolah? Langkah apa dulu yang kita terapkan di sekolah kita? Tentunya Bapak Ibu, langkah pertama yang kita terapkan dalam menerapkan disiplin positif ini, yang pertama adalah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas yang itu sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Ingat, nilai-nilai kebijakan universal ini adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Nah, setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, ketika anak-anak itu bersalah, terapkan Bapak Ibu dengan posisi manajer. Dalam posisi manajer itu Bapak Ibu, di situ ada langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah pertama Bapak Ibu kepada siswa, yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan sesuai dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Jadi itu Bapak Ibu, yang pertama buat keyakinan kelas dulu atau keyakinan sekolah. Kemudian terapkan posisi manajer. Dalam posisi manajer ada langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, itu saja jawaban saya. Silakan barangkali ada yang bertanya lagi Bapak Ibu. Izin bertanya, apa tujuan penerapan disiplin positif di sekolah? Ya, baik Pak Andris, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Pak Andris menanyakan apa tujuan dari penerapan disiplin positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu, penerapan disiplin positif di sekolah ini sesuai dengan paradigma belajar kita, yakni kita bertujuan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi penerapan disiplin positif ini tentunya mengarahnya ke sana, ke profil pelajar Pancasila, sehingga Bapak Ibu sangat diharapkan sekali untuk dapat menerapkan. Tadi yang pertama Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dulu di kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua Bapak Ibu menerapkan posisi manajer ketika berhadapan dengan siswa. Dan dalam posisi manajer ini Bapak Ibu jangan lupa ketika siswa bersalah, Bapak Ibu dilihat kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Kemudian motivasi apa yang melatar belakangi. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu tadi segitiga restitusinya. Itu saja jawaban dari saya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Saya tidak bertanya Bu, cuma saya ingin penjelasan lebih detail lagi tentang segitiga restitusi. Tidak ada pertanyaan biar Oke, mungkin Ibu penasaran ya? Sama. Iya. Penasaran nih segitiga restitusi. Saya pengen mengupas tuntas, tapi nanti pemateri 1, pemateri 2 dan 3-nya tidak kembali. Iya. Ada. Iya. Karena saya sudah 1 jam di sini ya, sudah 1 jam. Baik, nanti akan dipaparkan di materi berikutnya ya, Bu Ibu ya. Oke. Saya juga sudah membuat video contoh saya sendiri itu segitiga restitusi, kebetulan di sekolah saya ada. Mau ditayangkan, tapi saya tidak akan jelaskan ya. Ya. Selamat pagi, Reni, Irfan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Waktu di kelas tadi, Ibu melihat kalian asik ngobrol saat teman-teman sedang presentasi. Iya, Bu. Kami minta maaf ya, Bu. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya, menurut kalian, apakah ngobrol saat teman sedang melakukan presentasi itu baik untuk dilakukan? Tidak, Bu. Menghindarinya terganggu karena kami izinkan Ibu mengajak saya mengobrol duluan. Maaf, Bu, lain kali saya tidak akan mengulanginya. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Berbuat salah itu wajar. Semua orang pernah melakukannya. Nah, Ibu mengerti kalian pasti punya alasan melakukannya. Coba ceritakan pada Ibu apa yang kalian bicarakan pada saat itu. Kami membahas tentang acara mimpi kemarin, Bu. Irfan tidak hadir, dia sangat penasaran, jadi saya menceritakan keseruan kepada Irfan. Iya, Bu, saya tidak sabar mendengar cerita dari Randy. Wah, pasti seru sekali ya kegiatan
kamu ready? Jadi bisa kita memperbaiki masalah ini? Bisa, Bu. Apakah ada solusi agar kalian bisa bercerita namun tidak mengganggu teman yang sedang presentasi? Kami akan menunggu sampai pelajaran selesai. Kita ingin bercerita, Bu. Jadi kalian sudah mengerti kapan waktu yang tepat untuk bercerita? Sudah, Bu. Sekarang ibu ingin bertanya tentang sikap kalian tadi. Kira-kira keyakinan kelas mana yang menunjukkan perilaku yang baik saat teman sedang presentasi? Menghormati dan menghargai orang lain, Bu. Betul. Jadi apakah itu perlu kita lakukan? Perlu, Bu. Mengapa? Apakah itu penting untuk diri kalian? Ya, Bu. Karena jika ingin dihargai, kami juga harus menghargai orang lain. Jika ingin memahami pelajaran dengan mudah, kami harus fokus saat belajar. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kalian bisa menerapkan nilai itu dengan baik. Nah, tadi itu dalam percakapan itu termasuk yang pertama itu ketika saya mengucapkan selamat pagi, Randy, Devan. Nah itu kemudian menanyakan ibu tadi melihat kamu sudah ngobrol. Nah itu pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua itu bisakah kalian memperbaiki ini? Nah itu adalah langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan mana yang tidak yang sesuai dengan ini? Gitu. Jadi penerapan segitiga institusi seperti itu kira-kira. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian materi dari saya tentang budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.